Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue. Di kesempatan ini, gue bakal ngebahas perbedaan antara ikan tawes dengan ikan lunjar atau parai. Mungkin beberapa dari kita sering tertukar dalam membedakan antara ikan tawes dengan ikan lunjar atau parai. Pada kesempatan ini, akan sedikit gue terangkan perbedaan antara ikan tawes dengan ikan lunjar atau parai. Yang pertama, ikan tawes. Ikan tawes memiliki nama latin Barbonymus goniono, merupakan salah satu jenis ikan sungai yang sering dikonsumsi. Nama-nama lainnya di beberapa daerah pun akan berbeda. Salah satunya di daerah Melayu disebut ikan lelawak. Di daerah Sunda atau Jawa Barat bisa disebut turup hawu, dan tawes badir untuk di daerah Jawa. Ada juga yang menyebutnya dengan lampan Jawa. Dalam bahasa Inggris, ikan ini dinamai dengan nama Java Bird, Silver Java, atau juga tawes. Ikan ini juga masih berkerabat dengan ikan nilem. Di alam, tawes juga ditemukan hidup di jaringan sungai dan anak-anak sungai, dataran banjir, hingga ke waduk-waduk. Tercatat pula migrasi ikan ini meski tidak terlampau jauh, yakni dari sungai besar ke anak-anak sungai, saluran, dan dataran banjir. Di awal musim hujan, penyebaran alaminya tercatat di Sungai Mekong, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Tawes bersifat herbivora, utamanya memakan tumbuh-tumbuhan seperti hidrilla, aneka tumbuhan air, dan daun-daunan yang terjatuh ke sungai. Tawes juga memangsa aneka invertebrata. Suhu ideal di air untuk ikan ini adalah di antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Sifatnya sebagai herbivora dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma air. Penelitian yang dilakukan di Danau Maninjau, Sumatera Barat, mendapatkan bahwa ikan tawes dan ikan nilem yang tidak diberi pakan secara langsung telah memakan aneka fitoplankton yang terdapat di danau, sehingga jenis-jenis ikan ini berpeluang untuk digunakan sebagai pembersih di danau. Meski sebenarnya ikan tawes adalah ikan yang termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan, namun ikan ini yang sudah dikembangbiakan di dalam kolam dapat diberi makan pelet atau makanan alami berupa daun talas. Perkembangan ikan di kolam akan jauh lebih cepat karena pola makan yang cukup dan teratur tujuannya adalah sebagai ikan konsumsi, yang menyebabkan ikan tawes jarang digunakan sebagai pancingan di kolam-kolam pancing. Baik, yang kedua adalah ikan wader atau ikan lunjar. Ikan lunjar atau wader memiliki nama latin Rasbora argyrotaenia, adalah jenis lunjar padi. Ikan ini juga dikenal dengan banyak nama lain, seperti wader pari, lunjar andong bila di Jawa, kelamar di daerah Madura, sebutan untuk ikan ini, parai di daerah Jawa Barat atau Sunda. Cecereh, mungkin kita umum dengan cecereh, ya benar. Cecereh adalah sebutan ikan jenis parai ini di daerah Betawi. Pantau seluang itu bila di daerah Sumatera. Di sekitar Danau Maninjau disebut juga dengan ikan bado atau badar. Ikan ini menyebar di pulau-pulau besar, diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaya, sampai ke Filipina. Juga didapati di aliran-aliran Sungai Mekong. Oh iya, bagi yang belum tahu
sebelumnya tentang Sungai Mekong ini. Sungai Mekong ini adalah sungai yang termasuk dalam deretan sungai terpanjang ke-12 di dunia. Dengan wilayah seluas 795.000 km persegi, sungai ini mengalir dari Cina provinsi Yunnan sampai ke Myanmar, ke Thailand, Laos, Kamboja, sampai ke Vietnam. Ikan ini bertubuh kecil, ramping, dengan panjang maksimal sekitar 170 mm. Tubuh berwarna putih keperakan, dan dari belakang tutup insang hingga ke batang ekor. Iris mata ikan ini berwarna perak dan sirip-siripnya berwarna kuning. Lunjar padi sering ditemui dalam kelompok besar di danau. Parit atau sungai-sungai yang relatif tenang, sering pula hidup dalam sawah yang jernih dan lambat airnya, dan sungai yang berbatu-batu. Lunjar padi kerap bercampur dengan ikan lunjar jenis-jenis lainnya, dan ikan wader juga yang memiliki kebiasaan serupa. Berbeda dengan ikan tawes, ikan lunjar ini termasuk kategori jenis ikan omnivora. Sejak di alam ya, lunjar atau parai ini memakan ikan-ikan kecil, udang-udang kecil, serangga, serta jenis-jenis tumbuhan air dan segala binatang-binatang kecil yang hidup di air tentunya. Bersama dengan lunjar dan wader pada umumnya, lunjar padi merupakan ikan konsumsi yang digemari karena rasanya. Contohnya wader goreng atau ikan parai goreng bila di Jawa Barat, merupakan hidangan yang istimewa pada beberapa restoran terkemuka. Ikan-ikan ini ditangkap di populasi liar perairan umum dan kebanyakan hanya dijual di pasar-pasar setempat. Lunjar pari biasa dijual dalam bentuk segar atau ikan kering. Pada musim hujan, spesies ini meningkat jumlahnya. Lunjar padi mudah diperoleh di perairan, namun sayang belum dibudayakan. Diduga ikan lunjar atau wader ini memijah di sepanjang tahun, yang membuat populasi ikan ini tergolong melimpah di alam. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Lalu, kira-kira apa kesimpulan antara perbedaan si ikan tawes ini dengan ikan wader? Baik, salah satunya perbedaan yang sangat terlihat adalah dari segi fisiknya. Perbedaan yang sangat terlihat dari kedua jenis ikan ini adalah dari segi fisik, yang mana ikan tawes dapat tumbuh sampai 260 mm, sedangkan ikan lunjar atau wader hanya mencapai 170 mm. Lalu yang kedua, dari bentuk warna. Dari bentuk warna kedua jenis ikan ini, untuk tawes sendiri ya, untuk tawes memiliki bentuk yang lebih besar dengan sirip berwarna silver mengkilat. Berbeda dengan lunjar atau wader ini yang memiliki bentuk tubuh relatif kecil dengan berwarna sisik silver. Ya memang sama, sisiknya silver mengkilat juga. Namun ada di siripnya itu berwarna kuning. Nah, jadi itu siripnya yang cenderung berwarna kuning ini bisa dikatakan kedua jenis ikan ini hampir sama namun tidak serupa. Baik, itulah tadi sekilas penjelasan tentang perbedaan antara ikan tawes dengan ikan lunjar atau wader. Dari beberapa rangkuman artikel yang saya dapat, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan dan keterangan terkait penjelasan. Sampaikan salam kritik kalian lewat kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Like video ini jika bermanfaat dan dislike jika tidak. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Salam.